Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menambahkan validasi di dalam server kita atau di dalam backend kita. Baik, sebelumnya kita sudah menambahkan untuk API ketika kita mengirimkan new blog post. Nah, di sini kita akan menambahkan validasi di mana bisa saja user ketika mengirimkan data ke kita, yang mana saat ini baru title dan juga body, di sana bisa jadi user tidak mengirimkan apapun, atau dia mengirimkan data yang kurang rapih atau kurang bersih. Nah, kita akan memvalidasi inputan yang dikirimkan oleh user kepada kita. Oke, untuk menambahkan validasi di dalam API kita akan menggunakan library tambahan, yaitu Express Validator. Nah, ini adalah website resmi dari Express Validator. Kita bisa melihat dokumentasi secara resminya di dalam website ini. Nah, di sini disediakan banyak informasi terkait validasi apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Lebih detail, kalian bisa melihat website ini untuk menggunakan validasi yang lebih beragam lagi. Baik, untuk instalasinya sangat sederhana. Kita akan langsung memasukkan Express Validator ke dalam project kita. Nah, kita matikan dulu servernya. Yarn add Express Validator. Oke, setelah selesai kita nyalakan lagi servernya. Baik, kita akan mulai memvalidasi request yang diberikan untuk API versi 1/blog/post. Nah, cara untuk menambahkan validasi, kita cukup menambahkan di sini sebuah array, di mana array di sini nanti akan berisi validasi yang akan kita perlukan. Nah, yang pertama, kita akan mengimport dulu body dari Express Validator. Oke, nah pertama kita akan cek untuk body atau request body yang dikirimkan berupa title. Nah, kalau kita kembali kepada Postman yang kita buat sebelumnya, kita mengirimkan title dan juga body. Nah, di sini title akan kita cek terlebih dahulu. Pertama, kita akan berikan validasi kalau title-nya itu harus memiliki minimal karakter mungkin 5. Kita tambahkan isLength. Nah, kita kasih minimal berapa? Saya akan memberikan minimumnya 5 huruf yang dimasukkan kepada title. Nah, kita akan cek dulu untuk title ini. Kemudian yang kedua, kita akan cek juga untuk body-nya. Body di sini maksudnya adalah request yang dikirim dengan nama body. Kalau ini request yang dikirim dengan nama title. Oke, kita akan cek isLength. Sama, saya juga akan menetapkan minimal dari body ini, konten bodinya 5 juga. Oke, kita simpan. Kita rapihkan dulu supaya enak dibacanya. Oke, kita sudah menambahkan validasi di sini, kita simpan, dan kita akan coba cek di dalam controllers ini, di dalam blog. Nah, kita akan cek di sini nih. Jadi sebelum kita memberikan result kepada klien kita dengan status 201, nah di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah request-nya mengandung error atau tidak. Karena tadi kita sudah validasi di sini, kita cek dulu title sama body-nya. Kalau tidak memenuhi standar ini, dia akan memberikan error. Nah, kita akan import dulu di sini, const, kita akan butuh validation result. Nah, jadi hasil dari validasi di depan itu apa? Kita akan import dari Express Validator. Nah, kita akan cek di sini. Pertama, kita mungkin akan membuat dulu const error validation result request-nya. Oke. Nah, di sini kita cek nih jika errors.isEmpty. Nah, di sini kita cek maksudnya kalau errornya is empty, jadi dia akan memberikan return true atau false. Jadi kalau ada error, dia akan bernilai false. Kalau nggak ada error, berarti udah benar semua, nilainya akan true. Nah, kita akan cek negasinya. Kalau dia mengandung error, berarti kita akan memberikan respon.status, kita akan berikan 400, bukan 201. Dengan JSON, ada message-nya, request, error. Nah, kita berikan kayak gini. Mungkin kita berikan data 0 aja. Oke. Kita simpan dan kita akan coba cek. Nah, di Postman ini kalau kita hit, sekarang aman-aman saja karena title sama body-nya memenuhi standar. Coba kita rubah
title-nya hanya 2 saja. Kemudian kita hit. Nah, dia akan masuk ke dalam error message request error. Artinya dia akan masuk ke sini errornya. Nah, hanya saja kalau kita masuk langsung seperti ini, mungkin user tidak akan tahu errornya apa. Maka dari itu, kita perlu mereturn. Jadi di message ini perlu kita perjelas errornya ada apa. Nah, kita akan coba konsol di sini. Sebenarnya error apa sih yang diberikan oleh validation result ini? Kita akan konsol errorsnya seperti apa. Nah, kita berikan tanda error di sini. Kita simpan. Kemudian kita buka terminal kita. Kita akan coba hit sekali lagi. Dia tetap masuk ke error dan kita cek. Nah, di sini errorsnya adalah ada message invalid value. Nah, di sini berarti value yang pertama yang untuk title. Nah, params title ini message-nya invalid value, berarti untuk request body untuk title dia tidak sesuai value-nya. Coba kita buat tidak sesuai juga untuk bodinya. Kita buat dia juga cuman 2 huruf. Kita akan send. Nah, kalau kita lihat sekarang errornya ada 2, yaitu untuk title-nya error invalid value, kemudian untuk bodinya juga error invalid value. Nah, sekarang ketika kita sudah memiliki beberapa error di sini, kita juga bisa menambahkan di dalam validasi kita message yang sesuai keinginan kita. Contoh di sini kita menambahkan with message, kemudian kita tambahkan errornya title tidak sesuai. Nah, mungkin kita tambahkan input title Anda tidak sesuai. Mungkin seperti ini. Atau mau lebih detailkan juga boleh. Input title minimum 5 karakter seperti juga boleh. Kita tambahkan di sini with message input body tidak sesuai. Kita simpan. Kalau kita coba konsol lagi, kita hit. Nah, sekarang kita memiliki message sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Kalau kita tidak menambahkan with message, maka dia akan memberikan error dengan default-nya, yaitu invalid value. Kalau seperti ini kan lebih jelas nih. Input title tidak sesuai, input body tidak sesuai. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan message ini supaya kita berikan kepada response kepada klien? Nah, kita akan masuk ke dalam index.js kita dan akan kita tambahkan di sini middleware, di mana akan kita tangkap setiap error message yang diberikan dan kita akan berikan default error dari index.js kita. Caranya adalah kita akan tambahkan di sini app use, sama kita akan berikan function di sini. Nah, untuk function ini sendiri nanti akan menangkap value dari error, kemudian request, respond, dan juga next. Nah, sedikit beda di sini kita tambahkan error di depannya. Biasanya cuma 3 ini. Oke, kemudian di sini setelah kita menambahkan paramnya, kita berikan default error di sini dengan cara respond. Kemudian kita berikan status. Nah, statusnya mau berapa? Contoh 400. Kemudian kita buat JSON dan akan kita kirimkan message error. Kemudian kita kirimkan juga data. Data di sini. Oke. Sementara kita akan buat error global dulu seperti ini. Kita simpan. Kemudian di dalam controller kita akan rubah nih. Bukan mengirimkan responnya di sini, tapi cukup di sini kita berikan const error sama dengan new error. Nah, errornya apa di sini? Mungkin kita kirimkan invalid value, kemudian kita throw error. Nah, jadi kita akan memberikan error message baru di sini seperti ini. Kemudian kalau kita coba, kita hit di sini. Nah, kita akan diberikan default error dari index.js yang kita buat tadi dengan message error, kemudian data di sini. Nanti kita akan bisa menambahkan error data di sini. Nah, di sini kita akan memperjelas error message kita, yang mana saya akan menentukan jenis errornya, statusnya berapa, kemudian message-nya apa, dan akan saya buat dinamis dari respon-respons yang diberikan oleh controllernya.
Nah, caranya adalah kita akan membuat, yang pertama mungkin akan kita buat dulu statusnya. Jadi status ini saya akan buat dinamis, tidak hanya 400 saja. Caranya kita akan gunakan params error, kemudian dot error status, nanti kita akan mengirimkan error status. Nah, kalau kita tidak mengirimkan error status, kita akan berikan dia default errornya 500, seperti ini. Kemudian saya juga akan menentukan message-nya, di mana message-nya ditentukan dari error.message. Nah, dari error message yang dikirimkan. Kemudian untuk datanya sendiri di sini, saya akan buat data juga dengan error.data. Nah, seperti ini. Jadi, nanti saya akan mengirimkan parameter error, sehingga parameter error ini akan dibaca sebagai nilai yang dinamis untuk sini. Nah, akan saya gunakan status, kemudian message-nya saya akan rubah menjadi message yang dibuat dari sini, dan datanya juga sama. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Kita akan masuk ke controller. Nah, disinilah kita akan tentukan. Nah, ini message yang kita berikan. Jadi, error.message dapat value-nya dari sini. Kemudian, statusnya dari mana? Kita akan tambahkan error. Apa nih yang kita perlukan? Error status. Nah, error status ini tinggal kita kirimkan saja. Kita memberikan error status berapa? Contohnya 400. Kemudian saya juga akan mengirimkan error.data. Nah, data itu yang ini. Berarti akan kita kirimkan datanya apa nih? Datanya akan didapatkan dari error yang atas ini, dari validation result .array. Jadi value array-nya akan dikirimkan. Oke, kalau kita simpan, kemudian kita akan coba hit, kita send. Nah, message-nya invalid value, message yang ini yang dikirimkan. Kemudian data errornya ada apa aja sih? Pertama, value-nya TI yang ini. Untuk param titles itu tidak sesuai. Input title tidak sesuai. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan value sesuai dari kesalahan yang dia kirimkan. Nah, kalau kita rubah contohnya, input value tidak sesuai. Nah, kita berikan message globalnya seperti ini. Kalau kita hit, input value tidak sesuai, kemudian muncullah errornya ada apa aja. Nah, baik. Sekarang kita sudah bisa membuat validasi dan kemudian kita berikan error response sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk validasi ini, silahkan kalian yang menentukan jenis validasinya mau seperti apa. Kalau yang saya buat di sini, validasinya adalah minimum dia harus memiliki panjang karakter adalah 5. Jadi, dia harus memiliki 5 karakter. Kalian bisa menambahkan validasi sesuai dengan keinginan kalian. Bisa mengikuti dokumentasi yang diberikan oleh Express Validator. Demikian cara untuk menambahkan validasi di dalam request kita. Semoga bermanfaat.